Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Setelah mempertimbangkan ya dengan beberapa kriteria, jadi tim perumus ini mencoba memadukan antara pendapat atau masukan dari moderator dan juga dari beberapa rangkuman, karena masing-masing section itu ada satu tim perumus, Pak. Jadi makanya kita ada diskusikan agak alot, jadi diskusinya kayaknya sealot KDI. Jadi yang dipertimbangkan antara lain beberapa faktor. Satu adalah attitude dalam memberikan paparan. Kemudian mempresentasikan makalahnya itu sendiri. Ya, makalahnya itu sendiri. Apakah yang bersangkutan itu menguasai atau tidak? Itu ada beberapa pertimbangan catatan kami. Kemudian yang ketiga adalah alur berpikirnya. Apakah dia bisa dari judul dan isinya sesuai atau tidak? Kemudian yang keempat adalah menyimpulkan. Dari kesimpulan tadi, apakah kesimpulannya itu ada dalam yang dibahas atau tidak? Karena itu sangat penting. Jangan-jangan ada, karena banyak didiskusikan ini, dipresentasikan yang disimpulkan lain lagi. Itu kan nggak bisa seperti itu. Kemudian yang kelima adalah dalam menjawab pertanyaan. Kemudian yang keenam, tentunya apa yang dipresentasikan itu teknologinya seperti apa? Apakah merupakan suatu inovasi, suatu wacana, atau suatu temuan-temuan baru yang menjadi pemikiran sehingga bisa kita adopt atau kita terima bahwa ini adalah suatu inovasi. Berdasarkan pertimbangan tadi, maka kami sepakat, walaupun kita diskusinya agak alot ya, karena masing-masing mempunyai jago. Tiap session itu ada yang diprioritaskan, dinominasikan. Nah, ini memang agak alot dalam debat itu ya. Kami sudah mendapatkan ada 5 nominasi. Yang pertama adalah Bapak Asep Sunandar, ya. Ini judulnya pengaruh kanopi rumput signal dalam mereduksi laju erosi tanah. Ini dari Pustibank Jalan dan Jembatan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Syahril, judulnya peningkatan kekuatan perbaikan lapisan subgrade pada struktur perkarasan lentur di atas tanah rawa pada ruas jalan Perawas Air Merbau Kabupaten Belitung. Kemudian yang ketiga adalah Pak Madi Hermadi dengan judul pengaruh kandungan bitumen asbuton terhadap sifat rheologi aspal. Ini dari Pustibank Jalan. Terus tadi yang Pak Sambil adalah dari Polban. Tepuk tangan ini juga dari Polban. Kemudian yang keempat adalah Dimas Sigit Dewandaru, Eskom. Ini dari Pustibank Jalan, judulnya Indonesian Road Data Center Operation untuk mendukung ketersediaan data jalan. Ya. Yang terakhir adalah yang kelima, Bapak Ruli Ranastra, penggunaan abu terbang OS dengan volume tinggi dalam pekerjaan beton untuk struktur jembatan. Jadi kalau kami rangkum di sini ya, ada 4 dari Pustibank, ya, dan 1 dari Polban. Yang lain-lainnya mungkin akan terpacu dengan apa yang sudah dicapai oleh kawan-kawan kita ini. Tepuk tangan untuk kawan-kawan kita yang sudah masuk nominasi. Ini tidak mengurangi karena semuanya ini baik ya. Karena kalau sudah masuk nominasi dari 24 makalah itu kan sudah cukup bagus sekali ya, sudah cukup bagus. Bagus dalam arti cara menyampaikan, cara menguasai materi itu sangat bagus. Kemudian kami sepakat menyimpulkan ada 2 pemenang. Pemenang ke-1 dan pemenang ke-2. Pemenang ke-1 jatuh pada Bapak Madi Hermadi dari Pustibank Jalan.
dengan judul pengaruh kandungan bitumen asbuton terhadap sifat rheologi aspal. Jadi ini merupakan suatu inovasi ya, inovasi yang mengkaji bahwa bitumen aspal itu ternyata mempunyai sifat rheologi aspal yang bisa dikembangkan. Kemudian pemenang kedua ini jatuh pada Bapak Syahrir dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Sipil. Judul makalahnya adalah peningkatan kekuatan perbaikan lapisan subgrid pada struktur perkasan bentur di atas tanah rawa dengan mengambil studi kasus pada ruas jalan perawas air marbot Kabupaten Belitung. Jadi ini inovasinya adalah inovasi menggunakan stabilisasi untuk subgrid. Ya, ini sangat kami apresiasi ya, karena ada beberapa teknologi yang dicoba diinovasi dikembangkan dengan gabungan dengan teknologi lainnya. Demikian saya sampaikan dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Madi dan Bapak Sahrul untuk maju ke depan. Selanjutnya, pengumuman pemakalan terbaik ke-1, ke-2, dan ke-3 yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Penilai kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Furqon Afandi MSc, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kapus Litbang Jalan, yang terhormat Bapak Kepala Balai dan Bidang di Lingkungan Puslitbang Jalan, yang kami hormati para undangan, penulis makalah, penyaji, dan kita semua. Saya pada kesempatan ini sebagai ketua dari penilai makalah terbaik ingin menyampaikan hasil penilaian makalah terbaik untuk Kolokvium Puslitbang Jalan tahun 2014 ini. Jadi sebelumnya kami ingin sampaikan juga bahwa ini hasil dari penilaian tim yang terdiri dari 8 orang. Jadi ini adalah susunan daripada tim penilai makalah ini. Jadi yang pertama saya sendiri Furqon Afandi, kemudian yang selanjutnya itu adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Sadanul Irwan, kemudian yang ketiga Bapak Insinyur Fernandes, kemudian yang keempat Bapak Dr. Insinyur Ilyas Suraman, yang kelima Bapak Profesor Dr. Insinyur Wimpi Santosa, kemudian yang keenam Bapak Insinyur Agus Sairendra MSc, kemudian yang ketujuh Dr. Andes Gugun Gunawan MSc, kemudian yang kedelapan Ibu Profesor Insinyur Lalete Tristanto, dan yang kesembilan Dr. Insinyur Sumargo. Jadi dari kesembilan ini kami mencoba menilai makalah-makalah yang masuk pada Kolokvium tahun 2014 ini. Jadi total makalah yang masuk itu ada 34. Nah, menyangkut kepada 4 bidang, yaitu bidang kekerasan, bidang geoteknik, bidang lalu lintas, dan bidang jembatan. Dari ke-34 makalah ini, ya, kami mencoba mencari nominasi untuk makalah terbaik. Nah, adapun pertimbangan pada waktu menentukan nominasi ataupun makalah terbaik, yaitu yang pertama itu kesesuaian dengan tema dari Kolokvium kita ini. Kemudian yang kedua, kami melihat dari keterbaruan daripada tulisan tersebut, gitu ya. Yang ketiga, bagaimana manfaat daripada hasil tulisan tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu isi
atau substansi serta kelengkapan daripada pengolahan datanya. Dan yang kelima, tidak lupa juga itu bagaimana tata cara penulisan ini, dimulai daripada pendahuluan, kemudian metodologi, kemudian kepada hasil dan analisa, kemudian juga pembahasan, dan juga kemudian tentunya yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, itu adalah dasar-dasar yang dijadikan untuk penilaian ini. Kemudian 8 nominasi makalah yang terbaik ini kami sebutkan saja. Ya, silakan. Jadi yang pertama itu adalah studi kekuatan sambungan dengan baut tunggal pada kultur fiber reinforced polymer, yaitu yang ditulis oleh Ginar Putro dari Puslitbang Jalan dan Jembatan. Kemudian nomor 2 itu adalah evaluasi kinerja jembatan berdasarkan data renggangan secara menerus yang merupakan studi kasus dari jembatan Tomang Interchange. Ini penulisnya banyak, ada Bapak Ginar Putro, Bapak Setio, Bapak Ibu mungkin ya, Septi Nurrian Diani serta Ahmad Rizal juga dari Puslitbang Jalan. Kemudian yang ketiga itu adalah komposisi campuran biji rumput untuk bahan pengendalian erosi permukaan dengan teknologi hidrosiding. Ini dari Puslitbang Jalan dengan penulisnya itu adalah Ibu Nani Kusmiinggo. Yang keempat itu adalah pengaruh kanopi rumput signal, bahia, dan Rhodes terhadap penurunan laju erosi permukaan tanah. Nah, ini dari Puslitbang Jalan dengan penulisnya itu Bapak Asep Sunanda. Yang kelima itu adalah evaluasi model-model analitik untuk memprediksi tekanan cabut dari dinding tanah yang diperkuat geogrid. Ini dari Puslitbang Jalan dengan penulisnya Ibu Dea Pertiwi dan Rahman Tauri. Kemudian nomor 6, analisis sensitivitas bentuk penampang terhadap stabilitas galian terowongan menggunakan metode beda hingga. Ini oleh Bapak Fahmi Albiamar dari Pusjata. Kemudian nomor 7, optimasi pemanfaatan agregat lokal Kabupaten Talaut sebagai bahan jalan. Ini dari Puslitbang Jalan juga dengan penulis Bapak Sifred, Bapak Anwar Yamin, dan Bapak Sylvester Francisco. Dan yang terakhir ini nominasinya itu adalah dari Balai Litbang Sosekli. Nah, dengan judul evaluasi alih teknologi potasil di Desa Cibedut Kabupaten Bogor yang ditulis oleh Bapak Ahsan Asyari dan Andrio F. Sukman. Nah, itu adalah 8 nominasi yang kita dapat sebagai hasil saringan dari 34 makalah. Nah, selanjutnya dari 8 makalah inilah kami menyaring kembali dengan kriteria yang lebih ketat, dan kemudian setelah melalui perundingan dan perdebatan akhirnya kita mendapatkan 3 makalah terbaik. 3 makalah terbaik. Jadi 3 makalah terbaik itu adalah yang pertama itu adalah makalah terbaik ketiga, yaitu yang ditulis oleh Ibu Dea Pertiwi dan Rahman Tauri. Ini dari Puslitbang Jalan dengan judul evaluasi model-model analitik untuk memprediksi tahanan cabut dari dinding tanah yang di ruang geogrid. Nah, kemudian ini mendapatkan nilai 2430. Selanjutnya ini untuk makalah terbaik kedua, yaitu yang ditulis oleh Bapak Sifred, Bapak Anwar Yamin, dan Sylvester Francisco. Itu dengan judul optimasi pemanfaatan agregat lokal Kabupaten Talaut sebagai bahan jalan juga dari Puslitbang Jalan. Makalah terbaik pertama itu adalah komposisi campuran biji rumput untuk bahan pengendalian erosi permukaan dengan teknologi hidrosiding yang ditulis oleh Ibu Nani Kusmiinggo dari Puslitbang Jalan. Nah, jadi ini 3 dan mudah-mudahan hadiahnya juga 3, ada 3 ya. Jadi yang ketiga itu jangan takut-takut, kalau enggak kata Pak Kapus tadi aja sama Lydia. Jadi akhirnya bisa dapat selamat bukan hanya kepada pemenang terbaik saja, tetapi untuk semua
semua kita ini baik penulis, pemakalah dan penyelenggara. Karena khususnya untuk penulis dan pemakalah ini sudah merupakan makalah-makalah yang baik karena sudah kita saring dengan beberapa tahap. Tapi bagaimanapun juga kita ingin membatasi gitu ya. Kalau mungkin hadiahnya banyak kita bagi sampai ke 34 gitu ya. Ini cuma terbatas, hanya terbatas saja. Adapun makalah isinya sudah cukup baik, berarti telah lolos kepada apa yang disajikan dan ditampilkan. Saya kira itu laporan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan, baik yang tidak disengaja maupun yang sengaja. Terima kasih. Kepada Bapak Al-Madani, dimohon kepada Bapak Insinyur Agus Bari untuk menyerahkan hadiah bagi pemenang pemakalan terbaik. Junior Bridge Engineering Competition dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah peserta 17 kelompok diikuti oleh 10 SMP di Kota Bandung. Dengan tim juri Ibu Profesor Laneke, Bapak Ruli Ranastra Irawan ST, Bapak Imam Murtosidi ST. Pemenang, juara pertama SMP Taruna Bakti. Juara kedua SMP BPK Penabut Internasional. Juara ketiga SMP Negeri 5 Bandung. Perlu kami sampaikan, juara pertama memenangkan bobot nilai 16,02. Juara kedua dengan bobot nilai 15,83. Dan juara tiga dengan bobot nilai 15,64. Kepada perwakilan para pemenang disilakan untuk maju ke depan. Dan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Heri Fazal disilakan untuk menyerahkan hadiah. Senang dulu deh. Depan-depan itu.